warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tendripada, kelas 16R dengan NIM 2021 MM13623, program studi Magister Manajemen di Universitas Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Makassar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi dalam organisasi. Latar belakang organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik, maka diperlukan sumber daya untuk mencapainya. Salah satunya sumber daya manusia. Sumber daya merupakan orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Sudah seharusnya mendapat perhatian supaya berjalan organisasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Perhatian yang dimaksud dalam hal ini adalah motivasi. Motivasi merupakan peran penting dalam membangun kinerja lebih maksimal. Pembahasan pengertian motivasi. Motivasi adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh individu. Meskipun secara umum motivasi merujuk ke upaya-upaya yang dilakukan guna mencapai setiap sasaran, di sini kita merujuk ke sasaran organisasi karena fokus kita adalah perilaku yang berkaitan dengan sasaran organisasi yang berkaitan dengan kerja. Selanjutnya, teori-teori motivasi pada zaman dahulu. Perkembangan konsep-konsep motivasi paling banyak terjadi di tahun 1950-an, di antaranya hierarki teori kebutuhan, teori X dan Y, dan teori dua faktor. Teori ini menjadi dasar perkembangan teori motivasi saat ini dan masih digunakan sampai sekarang. 1. Hierarki teori kebutuhan. Teori ini dicetuskan oleh Abraham dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 hierarki kebutuhan, yakni 1. Fisiologis, 2. Rasa aman, 3. Sosial, 4. Penghargaan, dan 5. Aktualisasi diri. Kedua, teori X dan Y. Teori X yang pada dasarnya negatif, yaitu menganggap bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk menghasilkan kinerja. Dan teori Y yang pada dasarnya positif, yaitu menganggap bahwa karyawan suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat berlatih mengendalikan diri. Selain itu, ada teori-teori motivasi kontemporer, yaitu teori kebutuhan McClelland. Dikembangkan oleh David McClelland dan fokus pada 3 kebutuhan. 1. Pencapaian, yaitu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, dan berjuang untuk berhasil. Kedua, kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku yang sebaliknya. Ketiga, hubungan, yaitu keinginan akan hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Kedua, teori evaluasi kognitif. Dikemukakan bahwa diperkenalkannya ganjaran intrinsik seperti upah untuk upaya kerja yang sebelumnya secara intrinsik telah memberikan ganjaran karena adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu sendiri, akan cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Selanjutnya, penerapan motivasi dalam organisasi. Penerapan motivasi dalam organisasi ada 4, yaitu motivasi prestasi,
Motivasi prestasi adalah dorongan dalam diri individu untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Kedua, motivasi afiliasi. Motivasi afiliasi adalah dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang atas dasar sosial. Ketiga, motivasi kompetensi. Motivasi kompetensi adalah dorongan untuk mencapai keunggulan kerja, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, dan berusaha keras untuk inovatif. Ketiga, motivasi kekuasaan. Motivasi kekuasaan adalah dorongan untuk mempengaruhi orang-orang, mengubah situasi, dan cenderung bertingkah laku otoriter. Motivasi dan kinerja. Secara individual, upaya motivasi bisa dilakukan melalui upaya-upaya mengontrol, menilai lalu memotivasi diri sendiri. Namun ada kalanya kesadaran untuk memotivasi diri tidak muncul dalam diri seseorang. Karena itu diperlukan motivasi eksternal yang bisa berasal dari atasan, keluarga, rekan sejawat, guru, dan lainnya. Teori motivasi dipengaruhi oleh budaya di mana seseorang bertempat tinggal dan berinteraksi. Karena itu, dalam sebuah organisasi atau perusahaan diperlukan adanya penciptaan budaya kerja yang bersifat universal bila diterima dan dijalankan oleh anggota organisasi dan karyawan. Secara umum, kita akan menginventarisasi apa saja yang didapatkan kebanyakan orang dalam organisasi. Yang didapatkan pertama adalah kemampuan menentukan pilihan terbaik dan menentukan prioritas. Yang kedua yang didapatkan adalah teman, kolega, sahabat, dan partner. Yang ketiga, kita akan mendapatkan koneksi, jejaring sosial, jejaring kerja. Keempat, kita akan mendapatkan keahlian fisik. Kelima, kita akan mendapatkan uang, materi. Keenam, kita akan mendapatkan jabatan, posisi, dan kekuasaan. Ketujuh, kita akan mendapatkan popularitas. Kedelapan, kita akan mendapatkan latihan belajar untuk mampu berbicara, menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan pada orang lain. Kesembilan, latihan belajar sendiri, cara berdiplomasi, bernegosiasi, melobi, atau mempengaruhi orang lain secara persuasif. Kesepuluh, kita akan mendapatkan kemampuan administrasi, struktural, dan prosedural. Kesebelas, kita akan belajar menjadi pemimpin sebuah tim. Jadi kesimpulannya adalah motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang, atau menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu atau kegiatan yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Baiklah, demikianlah materi motivasi organisasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.